Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas launchingnya PRB Lopem. Semoga menjadi media education di masyarakat Subang. PRB Lopem mantap. Selamat dan sukses untuk berdirinya media Prabu Official Channel. Semoga menjadi pusat edukasi hukum di Kabupaten Subang, sehingga masyarakat Subang cerdas terhadap hukum. PRB Lopem mantap! Salam hukum. PRB Lopem militan, on the track, supremasi hukum. PRB Lopem mantap. Salam hukum, ketemu lagi sama kami Prabu di Prabu Official Channel. Hari ini atau dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang oleh rekan-rekan kami tadi disampaikan, yang mana tentang pembicaraan seputar daripada peradilan agama, yang mana dalam peradilan agama bahasan tentang cerai, isbat nikah, nikah di luar negeri dan lain sebagainya, perceraian dan lain sebagainya seperti itu. Saya menyampaikan sedikit bahwa nanti akan lebih ditambahkan lagi oleh tim saya, bahwa khususnya dari perceraian, maka ada sebuah dampak yang dirasa oleh kedua belah pihak, yang mana dampak itu tidak hanya dirasakan oleh si yang mengajukan saja, tapi oleh anak dan keluarga besar daripada yang mengajukan perceraian. Salah satu yang menjadi fenomenal, yang menjadi salah satu bahasa dalam perceraian, khususnya pernikahan siri. Bagaimana statusnya pernikahan siri dalam perspektif hukum acara peradilan agama dan perspektif hukum acara peradilan agama menurut Islam atau menurut kompilasi hukum Islam? Pernikahan siri adalah hak seseorang yang dirampas secara legal, baik itu diterima ataupun tidak. Konsekuensi dari hal tersebut manakala ketika seseorang yang melakukan pernikahan siri, dari hasil pernikahannya itu tidak mendapatkan hak waris atas anak yang dilahirkan dari hasil nikah. Demikian PRB Lopem hebat kan? Nanti 3 selalu sampai Prabu Official Channel yang melanjutkan tamat. Demikian militan PRB Lopem on the track 3 yang ketiga selalu sampai supremasi, yaitu salam hukum. PRB Lopem mantap. On the track yang lebih jelasnya lagi supremasi kan? Nanti salam hukum. PRB Lopem mantap. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, tempat kami mengabdi. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, tempat kami mengabdi. Kami dari tim PRB Lopem bertemu kembali dalam part mungkin yang sudah keempat atau kelima pembahasan terkait dunia peradilan agama Subang. Lanjut, kami akan bahas hari ini adalah atau malam ini adalah terkait pernikahan siri atau disebut juga pernikahan di bawah tangan yang mungkin lazim masyarakat kita mengenal dengan
pernikahan di bawah tangan. Apa sih pernikahan di bawah tangan itu, atau apa sih pernikahan siri itu? Apa sih dampak positif atau dampak negatif dari pernikahan siri? Apakah dilarangkah atau bolehkah? Nah, itu tergantung daripada penilaian masyarakat ataupun nilai-nilai hukum atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sedikit saya akan mengupas terkait pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Di kita mengenal pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat atau mungkin istilah ininya tidak terdaftar di dalam kantor urusan agama. Tetapi kalau dilihat secara agama, pernikahan itu adalah sah, karena setiap pernikahan itu yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan, terpenuhi syarat pernikahannya, rukun pernikahannya, itu adalah semua pernikahan yang sah di mata hukum maupun di mata agama. Akan tetapi karena kita adalah negara hukum, apabila pernikahan itu sudah memenuhi syarat daripada syarat dan rukun pernikahan, wajib didaftarkan di kantor urusan agama sehingga mendapat kepastian atau mendapat perlindungan hukum atas hak-hak daripada masing-masing orang yang melakukan pernikahan itu. Fenomena di kita memang banyak bahwa pernikahan siri ini banyak dilakukan atau banyak ditempuh oleh masyarakat kita karena mungkin satu, ketidaktahuan, atau mungkin karena menghindari mungkin dari istilah di masyarakat adalah menghindari dosa atau apa, mungkin istilahnya seperti itu ya. Padahal pernikahan itu bukan sesuatu hal yang dilakukan atau tidak dilakukan adalah untuk menghilangkan dosa atau apapun. Karena pernikahan itu sendiri adalah sesuatu bentuk daripada kepastian daripada hubungan antara pasangan baik suami maupun istri. Lanjut saya bahas terkait dampak negatif daripada pernikahan siri tersebut. Lebih kepada kaum perempuan atau wanita. Karena apa? Hak daripada kesamaan derajat untuk meminta hak, baik itu apabila dia punya anak, untuk meminta hak anak atau meminta hak terhadap gonogini apabila terjadi perceraian atau seperti apa, itu sulit. Karena apa? Tidak tercatat di dalam negara atau tidak diakui oleh negara, sehingga dirugikan salah satu pasangan, lebih-lebih yaitu pasangan wanita itu sendiri. Nah, makanya kami atau saya sebagai perempuan menghimbau kepada masyarakat, terutama kaum wanita, untuk bisa lebih memilih atau berpikir positif bahwa kedepannya seperti apa. Karena kita tidak memikirkan kita ini sendiri, tapi lebih kepada memikirkan anak atau kehidupan kita kedepannya. Jelas dalam perlindungan hukumnya. Itu mungkin masukan dari saya untuk kaum wanita yang memang harus lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dalam pernikahan. Demikian, mungkin selanjutnya nanti rekan kami akan melanjutkan. Terima kasih. PR Belopem, mantap! Kami berdua bersama Pak Fahrul melanjutkan daripada permasalahan atau komunikasi atau konsultasi hukum pada saat konten pertama kami, yang dimana pembahasannya adalah terkait perceraian. Perlu kami jelaskan di sini bahwa perceraian itu sangat luas dan padat. Dan tentunya banyak hal yang memang harus kita kupas, tapi tentu tidak bisa sekaligus hari ini kita tuntaskan. Berarti kita per part 1, 2, 3 yang kami akan bahas. Di sini kami lanjutkan saja terkait perceraian yang part pertama yang sudah kami bahas beserta Pak Fahrul. Sekarang kami akan membahas terkait perceraian yang apabila salah satu pasangannya berada di luar negeri. Nah,
kita harus mengetahui apabila salah satu para pihak berada di luar negeri, baik itu pihak laki-laki maupun perempuan, itu bisa melakukan gugatan cerai. Adapun gugatan cerainya itu dilaksanakan harus didampingi oleh kuasa hukum atau advokat atau lawyer. Karena kuasa hukum di sini adalah orang yang nanti akan membantu dalam pengajuan perceraian di mana salah satu pihaknya tersebut berada di luar negeri, baik laki-laki atau perempuan. Yang mana prosedurnya akan dijelaskan oleh rekan kami Fahrul Umam SH. Jadi di sini menyambung pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita pernah membahas terkait pengertian dari perceraian, terkait perceraian dan seperti apa penyelesaiannya. Dulu sudah dijelaskan terkait perceraian itu apa dan penyelesaiannya seperti apa. Dan sekarang kita lebih khusus lagi terkait apabila istri ataupun suami lah yang berada di luar negeri, bagaimana sih untuk pengurusan terkait perceraiannya. Dalam hal ini pasti perceraian yang beragama Islam, yang mana tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Instruksi Presiden yang kita sering ketahui bahwa disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian apabila sebutlah si istri bekerja sebagai rata-rata kan sebagai TKI yang mana menginginkan perceraian, kemudian syarat-syaratnya tentu kita juga harus dibuatkan surat kuasa karena memang harus didampingi oleh kuasa hukum ya. Karena memang prosedur-prosedur di pengadilan itu tiap-tiap prinsipal harus hadir. Akan tetapi apabila di luar negeri diperbolehkan tidak hadir karena memang jarak dan bisa diwakili oleh kuasa hukum. Tentu ada syaratnya, salah satunya ada kuasa khusus dan juga kuasa istimewa. Nah, juga di situ perlu waktu juga ya untuk menempuh sebuah pembuatan kuasa istimewa yang mana kita harus mengirimkan kuasa tersebut ke kediaman prinsipal itu berada di mana. Apabila ada di Arab atau di mana kita dikirim ke sana, kemudian dilegalisir oleh kedubes setempat atau komjen setempat. Nah, itu menjadi salah satu syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang mana apabila prinsipal tersebut berada di luar negeri. Jadi kesimpulannya, kuasa yang diberikan oleh pria atau suami atau istri yang berada di luar negeri, kuasanya berupa kuasa khusus dan istimewa itu dikirimkan ke tempat di mana dia bekerja di kedubes atau konjen. Setelah itu dilegalisir dan dikirim kembali ke kantor hukum yang dimana untuk mengurus daripada perceraiannya. Setelah itu didaftarkan, prosesnya seperti biasa, seperti melakukan gugatan biasa, tapi tanpa kehadiran daripada pihak yang mengajukan gugatan karena dikuatkan oleh legalisir daripada tempat di mana suami atau istri itu bekerja. Demikian. Kami lanjutkan tadi seperti yang dibahas oleh Pak Fahrul terkait daripada surat kuasa istimewa dan surat kuasa khusus yang dikirimkan kepada suami atau istri yang bekerja di luar negeri, yang dilanjutkan dilegalisir di kedubes, setelah itu dikembalikan kepada kantor hukum atau advokat yang ditunjuk untuk mengurus perceraian tersebut, lalu diupayakan pengajuan seperti biasa layaknya pengajuan gugatan cerai tanpa kehadiran daripada klien atau suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai, karena cukup diberikan tanda daripada legalisir kedubes di mana dari pengaju tersebut melakukan upaya gugatan cerai. Pada intinya cuma sebagian persyaratan khusus yang memang harus ada ketika menempuh perceraian, yang mana apabila salah satu prinsipalnya berada di luar negeri, akan tetapi proses persidangannya tetap sama seperti
perceraian biasanya gitu. Dan juga perlu diingat ketika adanya putusan perceraian pasti akan adanya timbul akibat-akibat permasalahan hukum yang lainnya gitu. Yang salah satunya bisa timbul permasalahan harta gono gini, yang kemudian hak asuh anak dan lain sebagainya. Yang mana bagian-bagian tadi yang saya sebutkan akan dijelaskan secara jelas dan rinci di episode berikutnya. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya agar supaya setiap update dari channel YouTube kami bisa langsung muncul ke handphone kalian, supaya pencerahan hukum, penjelasan hukum yang sesuai kami ketahui bisa sampai kepada rekan-rekan semua, khususnya yang berada di Subang. Terima kasih. Jangan lupa, lupa subscribe dan lonceng klik-kliknya, tolong dicolek-colek.